Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Jeniap yang membahas tentang anggrek dan tanaman hias lainnya serta perjalanan saya ke berbagai tempat di Kalimantan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang media tumbuh anggrek. Jadi sebelum kita bicara tentang media anggrek yang paling baik untuk kita gunakan untuk memelihara anggrek, kita perlu memahami dulu bahwa anggrek itu berdasarkan tempat hidupnya itu ada beberapa kelompok anggrek. Yang pertama itu epifit. Epifit ini artinya dia menempel di pepohonan, di habitat alaminya. Ini misalnya anggrek bulan, dendrobium, kemudian anggrek tebu. Kemudian yang kedua yaitu jenis anggrek terestrial atau yang tumbuh di permukaan tanah. Ini banyak juga jenisnya. Contohnya misalnya Spathoglottis, Phlocoglottis, kemudian ada Nervilia, Ankylosis, Paphiopedilum juga di terrestris. Nah, selain dua itu ada juga anggrek yang hidupnya mungkin tidak umum. Misalnya di permukaan batu. Misalnya ada jenis Appendicula. Ini bisa ditemukan di bebatuan di pinggiran sungai. Kemudian ada juga anggrek yang tumbuhnya di air, Habenaria kalau saya tidak salah. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Di sini karena saya hobis anggrek spesies, jadi saya ingin coba berbagi tentang beberapa jenis media tumbuh anggrek yang bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa yang sudah saya gunakan di koleksi saya. Oke, setelah saya hitung-hitung itu kira-kira ada sekitar 15 media tanam anggrek yang bisa digunakan. Nah, beberapa di antaranya sudah saya gunakan di sini. Jadi kita bahas langsung saja. Oke, ini media tanam yang pertama. Kita bisa menggunakan pot bekas. Ini pot bekas dari tanah liat yang sudah pecah. Jadi ini bisa kita hancurkan untuk menanam anggrek, dihancurkan kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam pot lagi. Jadi kelebihan dari pot ini adalah pot ini relatif dingin. Jadi tapi kekurangannya dia sedikit menyimpan hara. Jadi hanya sedikit hara yang bisa diserap oleh anggrek dari media ini. Nah, kemudian ini juga memerlukan penyiraman yang cukup sering. Walaupun karena memang sifatnya padat, jadi media tanam ini akan lebih tahan lama. Selanjutnya adalah kayu bangunan. Jadi ini kayu bekas, kayu sisa bangunan yang sudah tidak terpakai. Ini saya manfaatkan untuk menanam anggrek Dendrobium anosmum atau anggrek lonceng. Ini walaupun tidak diberikan penutup, jadi ini hanya saya ikatkan dengan tali rapiah. Kemudian yang penting setiap hari disiram atau disemprot atau dikabut agar untuk menjaga kelembabannya. Jadi diusahakan agar setiap hari ini, setiap pagi dan sore itu dijaga kelembabannya, jadi dibasahi gitu. Nah, setelah beberapa bulan dia akan tumbuh akar seperti ini. Nah, ini cukup subur, cukup baik pertumbuhannya walaupun kayu bekas. Selanjutnya saya menggunakan kayu log. Ini kayu log yang saya pakai untuk menanam anggrek Dendrobium anosmum juga. Jadi ini menggunakan kayu kerucuk yang sudah lapuk, semuanya cukup bagus, akarnya sudah tumbuh kemana-mana. Ini anggrek yang selanjutnya adalah udara. Jadi anggrek tidak selalu membutuhkan media untuk menempel, tapi di udara bebas pun dia bisa tumbuh. Nah, contoh spesies yang bisa tumbuh dengan hanya menggunakan udara ini adalah anggrek panda. Jadi di sini memang saya menggunakan sedikit arang mencabut, tapi sebenarnya tidak menggunakan ini pun dia bisa tumbuh baik. Ini akarnya sudah menjuntai, ini akarnya. Jadi dia cukup digantung saja sudah bisa tumbuh. Nah, ini anggrek panda. Ini media tanpa substrat atau bermedia udara ini juga bisa kita terapkan untuk anggrek Aetedes odorata seperti halnya vanda. Ini saya menanamnya di dalam pot tanpa ada substrat.
hanya diletakkan saja di dalam pot, itu akarnya sudah menjalar kemana-mana walaupun tidak ada substrat yang digunakan di dalamnya. Nah, jadi tadi itu anggrek yang bisa tumbuh tanpa media atau di udara, itu anggrek panda. Nah, sekarang kita kenalan sama salah satu anggrek favorit saya. Ini adalah bulb dari anggrek Nervilia. Nervilia ini anggrek tanah, jadi medianya memang tanah. Saya menemukan anggrek ini di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di dekat di dekat air, dekat Riam gitu. Jadi anggrek ini cukup unik karena pada dalam satu siklus hidupnya itu dia terdiri dari siklus, ada umbi, nanti dari umbi ini akan keluar daun, kemudian setelah beberapa lama daunnya akan layu dan baru keluar bunga, baru nanti anggrek ini akan mengeluarkan bunganya. Nah, ini yang di tanah. Selain anggrek ini yang di tanah ada juga yang Plocoglotis. Anggrek tebu itu juga bisa tumbuh di tanah. Jadi memang di habitat alaminya itu kebanyakan tumbuh di atas pohon besar, tapi dia bisa juga tumbuh di tanah. Media lain yang saya gunakan adalah akar kadaka atau paku sarang burung. Nah, paku sarang burung itu penampakannya seperti ini. Nah, untuk akarnya yang sudah dipisahkan untuk membuat media anggrek ini bentuknya seperti ini. Untuk penggunaan akar kadaka itu sebaiknya setelah diambil dari tanamannya, dari tumbuhannya, dia sebaiknya direndam untuk mengurangi taninnya. Jadi di akar kadaka itu terkandung juga tanin seperti sabut kelapa yang bisa menghambat pertumbuhan anggrek. Nah, jadi direndam beberapa waktu, baru setelah warnanya yang seperti teh itu berkurang, baru kita pakai untuk menanam anggrek. Selanjutnya media anggrek yang saya gunakan adalah pakis papan atau papan pakis. Jadi dia sebenarnya adalah akar-akar dari tumbuhan pakis yang tumbuh di hutan. Nah, akarnya itu bentuk padat, tapi seperti akar-akaran yang memadat gitu. Nah, ini dipotong-potong untuk seperti papan. Nah, media ini cocok digunakan untuk jenis anggrek Bulbopilum misalnya. Nah, ini papan pakis papan yang saya gunakan untuk Bulbopilum. Ini saya gunakan untuk Soilogin. Ini adalah Soilogin swaniana, anggrek Soilogin swaniana. Ini Bulbopilum. Kita juga bisa menggunakan media tanam ini, media tumbuh ini untuk anggrek Oncidium atau Golden Shower, dan anggrek bulan juga bisa. Oke, selanjutnya pakis cacahan atau cacahan pakis. Nah, di sini saya menggunakan cacahan pakis untuk media tanam Golden Shower di dalam pot. Jadi media ini bisa ditumpuk dalam pot dan bisa digunakan juga untuk jenis-jenis anggrek yang lain. Selanjutnya medianya adalah arang sekam. Ini arang sekam yang saya gunakan untuk menanam anggrek Dendrobium lamellatum. Jadi Dendrobium lamellatum di sini bisa tumbuh bagus. Cuma mungkin perlu kita tambahkan lumut juga untuk menjaga kelembabannya, karena arang sekam ini memang porositasnya sangat bagus, tapi kemampuannya untuk menyimpan air itu tergolong rendah. Tidak seperti sabut kelapa, media yang ini cukup tahan lama. Oke, media selanjutnya adalah arang kayu. Jadi di sini saya menggunakan arang kayu. Jadi arang kayu ini bagus untuk berbagai jenis anggrek, banyak juga yang saya menggunakan arang kayu ini. Ini Soilogin asperata atau anggrek mutiara, saya pakai arang kayu. Ini relatif cocok
berdasarkan pengalaman saya di sini, arang kayu ini cocok untuk berbagai jenis anggrek. Di sini saya gunakan untuk soy login, kemudian saya gunakan juga untuk Calanthe festiva atau handsome orchid. Ini sedang tumbuh juga, insya Allah beberapa hari lagi akan berbunga. Itu juga ada tanaman anggrek tebu pakai arang kayu juga. Nah, di sini saya juga menggunakan ini Oncidium, saya juga menggunakan media arang kayu. Jadi media arang kayu ini relatif bagus karena dia memang tidak begitu bagus untuk menyimpan air, tapi tahan lama. Dan kalau dipadukan dengan media yang lain, dia untuk menutupi sifatnya yang kurang bagus menahan air, nah bisa dipadukan dengan sabut kelapa. Di sini saya menggunakan arang kayu juga untuk Dendrobium lamellatum campur dengan arang sekar. Selanjutnya media tanam anggrek yang saya gunakan adalah serasah daun. Ini cocok untuk anggrek terrestrik. Di sini saya menanam anggrek Nepela pilum. Ini saya dapat dari Kabupaten Sambas. Nepela pilum dan Anoectosilus. Ini. Nah, ini di habitat alaminya juga dia tumbuh di atas humus atau serasah-serasah yang sudah mulai membusuk. Nah, hanya saja di sini untuk menjaga kelembabannya, karena memang dia di dataran yang sedang, tidak terlalu tinggi, sekitar 300 sampai 500 meter. Nah, di sini saya letakkan di dekat air agar kelembabannya terjaga. Ya, walaupun sudah ada media, tapi ini kurang mendukung untuk meningkatkan kelembaban di sekitarnya. Serasa ini juga bisa kita pakai untuk Calanthe. Kalau di habitat alaminya, Calanthe ini tumbuh juga menempel di pohon yang terdapat tumpukan daun, biasanya di ketiak-ketiak batang gitu. Berikutnya saya menggunakan media sabut kelapa utuh untuk anggrek Aerides odorata. Di sini akar anggreknya sudah menjalar di permukaan kelapanya, bahkan mencapai ke bawahnya. Ini memang sabut kelapa ini relatif cepat hancur, cepat melapuk. Jadi perlu dipadukan dengan media yang lain. Nah, di sini memang akarnya sudah menjalar dan nempel di potnya. Nah, jadi karena anggrek ini dia perlu kelembaban yang tinggi tapi tidak menyukai substrat yang terlalu basah. Jadi sabut kelapa sebagai media tanam anggrek ini tidak hanya bisa digunakan dalam bentuk utuh seperti ini. Ini bisa juga kita gunakan dalam bentuk yang sudah dicacah atau diuraikan, dihancurkan, serabut-serabutnya ditarik-tarik. Nah, saya pernah menggunakan media ini untuk anggrek ekor tikus. Nah, jadi di dalam pot serabut kelapanya ini dimasukkan ke dalam pot, kemudian baru dimasukkan anggrek ekor tikusnya. Itu tumbuhnya cukup bagus, hanya saja dalam beberapa bulan itu akan hancur dan perlu penggantian. Nah, kekurangan dari media sabut kelapa ini adalah dia mudah berjamur dibandingkan media yang lain, misalnya arang sekam atau arang kayu, atau juga genteng atau tanah merah, batu bata gitu, itu dia tidak cepat berjamur. Nah, kalau sabut kelapa ini dia cepat lapuk dan bisa tumbuh jamur. Nah, jamur tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan anggrek, bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman anggreknya. Yang berikutnya ini menurut saya salah satu yang terbaik itu adalah lumut. Lumut ini bisa digunakan dalam kondisi hidup ataupun yang sudah mati. Hanya saja perlu diingat, ini lumut yang bagus untuk anggrek adalah jenis lumut yang putih.
atau kalau dia sudah mati dia jadi berwarna putih. Nah, jenis lumut ini selain yang ada yang matinya berwarna putih, ada juga yang warna hitam. Nah, kalau yang hitam itu dia cepat hancur dan tidak kurang bagus untuk anggrek. Jadi lumut ini dalam kondisi hidup dia bisa menyimpan air dengan baik. Nah, dalam keadaan matinya pun dia bisa menyimpan air dengan baik juga. Hanya saja kalau misalnya dia hidup itu dia bisa tumbuh terus. Nah, jadi menambah estetikanya, jadi kelihatan lebih bagus gitu kalau misalnya lumutnya hidup warna hijau. Dan biasanya lumut ini dipadukan dengan media anggrek yang lain, sehingga kalau media anggrek yang lain itu kekurangannya tidak bisa menyimpan air, maka lumut ini akan membantu menyimpan airnya. Selanjutnya, media tumbuh anggrek yang terbaik menurut saya, dan memang faktanya seperti itu ya. Jadi di alamnya pun media tumbuh anggrek terbaik itu adalah di pohon, khusus untuk yang epifit. Nah, jadi apapun jenis anggrek epifit yang kita tanam, kalau kita tempelkan di pohon itu insya Allah dia akan tumbuh dengan baik, apapun jenisnya. Nah, ini beberapa contoh yang saya tanam menggunakan pohon hidup. Di sini saya menggunakan pohon salam. Ini adalah anggrek kuping gajah, Bulbophyllum beckari. Memang tidak sebesar ketika tumbuh di habitat aslinya, yang ukuran daunnya itu bisa sampai panjang 30 cm. Ini mungkin hanya 15-20 cm. Tapi ini tumbuhnya cukup baik, walaupun belum pernah berbunga. Ini Bulbophyllum beckari. Ini tumbuh dari satu daun. Jadi dari satu daun itu saya tempelkan di pohon ini, kemudian keluar tunasnya. Nah, sekarang sudah banyak daunnya, walaupun kecil. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini tentang media tanam anggrek spesies. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe di bawah dan like. Jika menurut kamu ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Wassalam.